Halo, selamat siang Bapak Ibu. Pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BK PSDM Kabupaten Deri tentang ketentuan umum pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak bisa kita jawab satu persatu, maka pada kesempatan ini kita akan sampaikan supaya kita punya pemahaman yang sama. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, untuk ketentuan umum, kami merasa ini kita sudah jelas dan sudah clear Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu harus baca di sini. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K Bapak Ibu ya. Jadi semua warga negara Indonesia, mau dia dari mana saja bisa mendaftar untuk menjadi P3K Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak kependudukan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS atau P3K ya. Yang keempat ini Bapak Ibu, pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat dalam politik praktis ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan ya. Nah, untuk yang kelima ini Bapak Ibu perlu kami sampaikan, pedoman kita adalah surat edaran dari Kemendikbud yang pernah kami bagikan, yang sudah kami share di grup Telegram maupun dalam sosialisasi ke sekolah-sekolah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagian yang keenam, pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku. Nah, kalau kita misalnya untuk kategori guru, berarti kita harus punya sertifikat pendidik Bapak Ibu. Pertanyaannya, kalau tanpa sertifikat pendidik bisa melamar di P3K? Bisa ya. Hanya kalau Bapak Ibu sudah punya sertifikat pendidik akan punya nilai lebih. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedelapan, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan Bapak Ibu ya. Jadi ini kemarin jadi persoalan karena misalnya instansi itu kan bukan hanya di instansi sekolah kita, tapi bisa di instansi sekolah yang lain. Yang penting instansi pendidikan Bapak Ibu ya. Dan harus melamar satu formasi jabatan. Yang kesembilan, persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, Bapak Ibu di sini yang nanti akan diseleksi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya pengalaman kerja mengajar misalnya hanya 1 tahun, 2 tahun, kalau kita melihat dari persyaratan ini, berarti Bapak Ibu tidak berhak untuk mengikuti P3K. Jadi sudah harus punya pengalaman minimal 3 tahun. Dan nanti akan dibuktikan dengan surat keterangan yang ditangani oleh minimal jabatan tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah. Kemudian kalau kita misalnya di instansi pendidikan, berarti nanti harus ada surat keterangan dari kepala dinas pendidikan. Kalau Bapak Ibu sudah mengajar di sekolah Bapak Ibu minimal 3 tahun ke atas ya. Nah, saya pikir untuk ketentuan ini Bapak Ibu kita sudah jelas. Kemudian untuk rencana tes kompetensi P3K ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, kompetensi teknis. Untuk kompetensi teknisnya ini Bapak Ibu, untuk keguruan itu dibagi dua ya. Itu kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional. Nah, di sini nanti ada jumlah soalnya 70 sampai 100 soal. Inilah Bapak Ibu yang akan kita lakukan dalam bimbel P3K yang akan kita lakukan ini ya. Nah, kemudian tes apa lagi yang akan diujiankan dalam seleksi P3K, yaitu kompetensi manajerial Bapak Ibu ya. Ini ada 20 sampai 30 soal. Kemudian ada lagi yang ketiga, kompetensi sosiokultural 10 sampai 20 soal. Kemudian tes wawancara ya. Nah, ini ada 10 soal. Nah, tapi perlu kami sampaikan Bapak Ibu, dalam bimbel kita hanya
melakukan pembelajaran atau pembahasan soal menyangkut tentang kompetensi teknis ya, yaitu kompetensi pedagogik dan profesional. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, kemudian tes wawancara? Nah, ini kembali kepada Bapak Ibu untuk mengambil kebijakan masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang punya inisiatif atau kesadaran untuk memahami atau mendalami kompetensi ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti dalam bimbel kita ini kita hanya fokus kepada kompetensi teknisnya ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu ada tipe soal ini ya, pilihan ganda berjumlah 5. Nah, pilihan ganda berjumlah 5 ini artinya ada pilihan A, B, C, D, E. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal kita milih mana yang benar. Nah, untuk kompetensi manajerialnya Bapak Ibu ada pilihan ganda berjumlah 4. Nilainya 4, 3, 2, 1, dan 0 Bapak Ibu. Artinya apa? Misalnya untuk pilihan A ya, untuk pilihan A misalnya itu kalau dia benar berarti nilainya 4. Kalau misalnya pilihan D itu bernilai 3. D misalnya bernilai 2. D bernilai 1, E bisa bernilai 0 Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk kompetensi manajerial ini khusus nilai yang ditentukan ya. Begitu juga dengan kompetensi sosial kulturalnya seperti itu. Kemudian untuk tes wawancara juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti untuk passing grade-nya ini perlu juga kami sampaikan. Passing grade ini artinya nilai yang harus kita capai supaya kita bisa lulus. Begitu. Ya. Jadi misalnya dalam tes P3K untuk kompetensi teknis misalnya berapa passing grade yang harus kita lulus ya. Nah, itu yang kita belum tahu secara pasti Bapak Ibu. Tapi perlu kami sampaikan nanti Bapak Ibu harus usahakan nilainya di atas passing grade Bapak Ibu, karena di sini nanti yang akan dilihat siapa yang berhak untuk mengisi formasi itu Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita akan lihat materi tes P3K-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Apa itu kompetensi teknis? Nah, tadi saya sudah jelaskan di atas. Untuk keguruan itu menyangkut tentang pedagogik dan profesional. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian kompetensi manajerial itu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap berlaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan poin-poin berikut ini Bapak Ibu ya. Integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, mengelola perubahan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri nanti di YouTube atau di Google bagaimana model-model soal untuk kompetensi manajerial Bapak Ibu ya. Kemudian demikian juga kompetensi sosial kulturalnya seperti yang saya tampilkan di layar Bapak Ibu bisa lihat, ini tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, berlaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perangkat bangsa yang terkait dengan ini kepekaan terhadap perbedaan budaya. Jadi kompetensi sosial kultural ini lebih mengarah nanti kepada wawasan kebangsaan kita, kemudian bagaimana kita menghargai yang berbeda suku dengan kita, misalnya ketika kita masuk dalam satu sekolah atau dalam satu instansi yang lainnya Bapak Ibu ya. Baik, kemudian nanti Bapak Ibu untuk ketentuan P3K guru ya Bapak Ibu. Nah, peserta yang berhak mendaftar kemarin kan sudah dijelaskan. Yang pertama guru honorer THK2 sesuai database THK2 di BKN. Jadi ada guru honorer Bapak Ibu yang sudah terdaftar di BKN ya. Nah, kemudian yang kedua guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodi. Yang ketiga Bapak Ibu, guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan juga terdaftar sebagai guru di Dapodi Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Nah, ini yang pertanyaan dari Bapak Ibu kemarin untuk teman-teman
yang lulus PPG tapi belum menjadi guru, nah mereka juga berhak Bapak Ibu. Nah, tapi ini akan menjadi saingan kita karena mereka sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Nah, kemudian ini tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kemudian nanti akan dilakukan verifikasi administrasi ya, berdasarkan sertifikat pendidik terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak sesuai dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Bapak Ibu nanti harus berpedoman kepada surat edaran dari Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan itu yang pernah kami bagikan di Telegram. Nah, sekarang untuk alur tahapan seleksi P3K-nya ini, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Jadi kalau tadi misalnya yang berhak ini kan ada 4. Pertama honorer, guru honorer di sekolah negeri, kemudian guru sekolah di swasta, kemudian yang keempat adalah lulusan PPG ya. Nah, kemudian yang keempat ini nanti akan mendaftar di portal pendaftaran untuk P3K ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu mereka yang berhak untuk ikut di tes pertama adalah guru honorer ini THK 1, kemudian guru honorer yang ada di sekolah negeri. Jadi mereka lah yang berhak untuk masuk tes di pertama ini Bapak Ibu. Bagaimana dengan guru sekolah di swasta dengan lulusan PPG? Nah, nanti akan ada tes yang kedua Bapak Ibu. Jadi tenang saja. Kalau nanti Bapak Ibu merasa nanti bagaimana kalau kuotanya sudah terpenuhi di tes pertama misalnya sesuai dengan kuota kabupaten. Nah, nanti disinilah yang akan dinilai adalah passing grade-nya Bapak Ibu ya. Jadi passing grade yang menentukan. Nah, jadi untuk di tes kedua ini Bapak Ibu nanti akan bergabung guru sekolah di swasta dan lulusan PPG. Jadi di tes kedua ini keempat ini ya mereka akan berkompetisi di tes kedua ini begitu. Nah, kemudian kalau misalnya mereka juga belum ada yang lulus ya, maka bisa masuk ke tes yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah, begitu. Supaya nanti bisa mengisi formasi yang kosong begitu, karena belum tentu nanti dalam tes pertama langsung terpenuhi semua formasi yang ada Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, kemudian untuk afirmasi Bapak Ibu penilaian kompetensi teknis. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Untuk sertifikat pendidik 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, disinilah kelebihan dari teman-teman guru yang sudah lulus PPG. Mereka nanti secara tidak langsung sudah punya nilai 100% ya. Sama dengan saya misalnya Bapak Ibu, saya ikut ujian CPNS tahun 2019 karena saya sudah memiliki sertifikat pendidik, maka secara otomatis nanti saya juga sudah punya nilai afirmasi tambahan, sudah lulus di SKB-nya dan mendapat nilai 100. Begitu ya. Nah, kemudian usia Bapak Ibu. Usia ini juga nanti sudah langsung dapat 15% dari nilai maksimal untuk kompetensi teknis. Nah, tapi tidak semua ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun Bapak Ibu. Jadi kalau 35 tahun, 36 dan seterusnya mereka mendapat nilai tambahan 5% dari nilai maksimal ya. Kemudian untuk yang disabilitas ya Bapak Ibu ya, disabilitas ini misalnya yang punya tidak bisa berjalan secara maksimal ya, atau misalnya dia tidak bisa melihat secara baik. Nah, mereka juga nanti punya nilai tambah 10% dari nilai maksimal ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti akan ada juga guru honorer Bapak Ibu, untuk guru honorer yang terdaftar di database BKN juga nanti punya nilai tambahan itu sebanyak 10% dari nilai maksimal untuk kompetensi teknisnya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang bisa kami sampaikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Deri. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti yang kurang jelas bisa kita tanyakan dalam grup Telegram ataupun nanti dalam grup WA Mapel masing-masing Bapak Ibu. Sekali lagi kami dari panitia
Berdoa Bapak Ibu semua bisa lulus dan bisa mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari kami. Terima kasih.